kategori. Kategori itu jenisnya, berarti ya kebaikan itu kategorinya dua. Ada kebaikan lahiriah, ada kebaikan batiniah. Ini dua jenis sebenarnya, tapi kalau menurut saya satu paket. Lahiriah dan batiniah itu satu paket, seperti dua sisi mata uang. Amal soleh kita yang lahiriah itu tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Sebaliknya, batin yang soleh itu tidak ada artinya kalau tidak ada manifestasi lahiriahnya. Misalnya sedekah itu kan lahiriah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai, misalnya dengan ikhlas tanpa pamrih, maka sedekah tadi nilainya jatuh. Mungkin jadinya hanya untuk riya, mungkin jadinya sumber kesombongan karena kehilangan aspek batinnya, yaitu ikhlas. Itu contoh bagaimana lahiriah tergantung batiniah. Atau batiniah, apa wis batinnya, misalnya Pak, saya itu orang yang dermawan loh Pak, itu batin yang baik kan. Tapi batinmu yang baik, yang kamu klaim sebagai dermawan, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada bukti bahwa kamu suka berbagi dengan orang lain secara lahiriah. Pak, saya itu muslim yang baik loh Pak, sayang dengan saudara. Oh, itu kan kualitas batin. Tapi kualitas batin ini kan nanti pasti kelihatan di level lahiriahnya. Kalau engkau memang penyayang dengan saudaramu, engkau muslim yang baik, yang menjaga ukhuwah misalnya, keluarnya pasti tidak mungkin isinya caci maki, tidak mungkin isinya fitnah, tidak mungkin isinya saling mencari kesalahan. Nah, ini batiniah yang termanifestasikan dalam lahiriah. Makanya saya sebut meskipun dua jenis yang berbeda, amal soleh yang lahiriah dan batiniah, tapi ini seperti dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan. Jadi sama ya Pak. Kan sering saya ilustrasikan seperti teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu loh. Batinnya cinta. Cuma kan orang akan menganggap omong kosong kalau katanya cinta tapi WA tidak pernah dibalas, katanya cinta tidak pernah apel, katanya cinta yang sana sakit kok tidak jenguk. Itu kan lahiriahnya menentukan juga. Atau sering WA-an, sering apel, sering nganter kemana-mana, neraktir, tapi di batinnya tidak ada cinta sebenarnya. Itu juga kan sia-sia. Nah, jadi lahiriah dan batiniah itu satu paket lengkap dalam konstruksi amal kebaikan. Nanti ini di level muhasabah, untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah utuh dan sempurna apa belum. Amal-amalku yang lahiriah ini sudah didukung oleh sikap batin yang benar apa belum. Ketika aku mengajar misalnya, mungkin di antara teman-teman ada yang ustadz atau guru atau dosen di kampus, ini batinku isinya apa? Apakah mengajar yang mulia itu ternyata batinku bunyinya adalah ini hanya sekedar mencari uang, ini hanya profesi, ini hanya kewajiban, kalau bisa ya tidak seperti ini. Ini akan menentukan kualitas apakah ngajar kita itu memang benar-benar mulia atau tidak. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi amal soleh, mari kita muhasabai, ini sudah lengkap lahir batinnya apa belum. Yang kedua, ketika kita melakukan amal kebaikan, ada banyak variabelnya. Salah satu variabel kurang, maka berkurang juga kesolehan atau kebaikannya. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Semoga tidak ada yang komentar, wah berarti amal baik itu berat ya Pak. Enggak, ringan.
Asal kita mau saja kita sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang memang banyak blokernya, banyak yang menghalangi kita ke sana. Jadi yang pertama, amal baik itu ditentukan niatnya. Kemudian yang kedua, kalau niat ini jelas ya, saya tidak perlu menjelaskan. Niatnya jelek ya akan merusak semua amal. Faman kana hijratuhu, kalau di hadis itu kan ila imro'atin yang kikuhab, untuk mungkin niatnya biar dapat pasangan perempuan, atau niatnya dunia yusibuha supaya dapat dunia, dapat banyak harta, atau dapat, dan bukan karena Allah, ya nanti hanya itu yang dia dapat. Jadi niat menentukan hasil. Tapi jangan berhenti di niat yang baik saja. Butuh selanjutnya kaifiat. Kaifiat itu caranya. Tidak cukup niat baik, butuh juga cara yang baik. Nah, jadi niatnya membantu, aktivitasnya sedekah, tapi caranya sambil menyakiti. Kalau bahasanya Al-Quran, sodakotin yatba'uha adha. Sodakoh yang sambil menyakiti, mungkin sambil menyebut yang disodakoi dasar orang miskin, kalau tidak karena saya, dan seterusnya. Itu kaifiatnya salah, maka rusak kesolehan. Jadi niatnya harus baik, caranya harus baik. Membasmi kemaksiatan oke, menghalangi kemungkaran oke, tapi kaifiatnya harus baik. Kalau tidak akan lahir amal soleh. Jadi yang kedua kaifiat kunci. Yang ketiga dan keempat akhlak dan adab. Akhlak itu etika, adab itu etiket. Akhlak itu situasi batin yang bermoral, adab itu manifestasi sopan santun lahiriah. Ini juga jadi kunci. Akhlak dan adab. Jangan lupa juga doa. Doa masuk di situ dalam rangka apa? Amal baik itu sudah bagus. Tapi ketika kita merasa bahwa kuncinya adalah di kekuatan kita, kuncinya adalah keberhasilan amal itu karena kita pintar, kita mampu, kita bisa, maka amal baik akan jadi blunder yang justru menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah. Karena di situ muncul bibit kesombongan. Kesombongan itu bisa dieliminasi dengan doa. Dalam arti apa? Kita berdoa semoga Allah memberi daya untuk kita melakukan kebaikan. Semoga Allah membawa hasil yang semakin dekat dengannya, sesuai yang kita inginkan. Semoga Allah meridhoi. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kalau berhasil, Allah lah yang membuahkan keberhasilan itu, bukan karena saya. Maka amal harus selalu diiringi doa. Berdoa berarti sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa intervensi, tanpa bantuannya Allah, kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga amal baik harus istiqomah. Istiqomah itu berarti continue, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi sadar, lagi tobat, solehnya luar biasa. Tapi kalau pas lagi kumat, menjengkelkannya luar biasa. Tidak istiqomah. Istiqomah jadi kunci. Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, kembalikan lagi semua kepada Allah. Tidak komplain, tidak marah, tidak kecewa. Apapun yang diterima, kembalikan semua pada Allah. Itu namanya tawakal. Oh, jadi amal baik itu ternyata niatnya harus cocok, kaifiatnya sesuai, akhlak dan adabnya dipenuhi. Jangan lupa berdoa, istiqomahlah dan tawakallah.